Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya puji-pujian tentunya hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari akibat atas amal buruk yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang dalam kesesatan maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad SAW adalah hamba dan juga utusannya. Wa ba'du, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Wa ba'du, kembali kita lanjutkan pembahasan mengenai fikih, dan kita masuk ke bab ke-8 dari kitab sholat. Kali ini mengenai hukum-hukum imamah, menjadi imam dalam sholat. Dan bab ini terdiri dari beberapa bagian. Yang dimaksud dengan imamah serta keterkaitan sholat makmum dengan, atau yang dimaksud dengan imamah adalah keterkaitan sholatnya makmum dengan imamnya. Bagian pertama, siapakah yang paling berhak menjadi imam? Nabi SAW telah menjelaskan mengenai siapa yang paling berhak dan paling patut menjadi imam dalam sabda beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling baik bacaannya terhadap kitabillah, terhadap Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ati sawa, andaikan mereka kualitas bacaannya sama, fa'alamuhum bis sunnah, maka di antara mereka yang paling mengetahui sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa, andaikan mereka dalam pengetahuan akan sunnahnya sama, fa aqdamuhum hijrah, maka yang lebih dahulu hijrahnya. Fa in kanu fi hijrati sawa, andaikan hijrahnya sama, fa aqdamuhum silma, maka yang paling dahulu masuk Islam. Jadi itulah diantara kriteria yang disebutkan dalam satu hadis yang cukup lengkap mengenai kriteria menjadi imam. Dan orang yang paling patut dan paling berhak menjadi imam tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah orang yang paling baik bacaannya, ya, yaitu orang yang menguasai bacaan Al-Quran dengan baik dan dapat membawakannya secara sempurna, yang mengetahui fikih sholat. Ya. Yang disebut baik di sini tentunya bukan sekedar bacaannya indah, namun yang dituntut yang lebih utama adalah bacaannya benar. Artinya sesuai dengan apa? Dengan kaidah-kaidahnya. Kaidah dia dalam kaidah tajwidnya, ya. Karena bahasa Arab ini Masya Allah, ketika kemudian seseorang merubah panjang pendeknya, maka bisa merubah arti, ya. Kendati bacaannya terasa indah, suaranya merdu, ya. Tapi kalau misalnya tidak memperhatikan hukum-hukum tajwid atau makharijul huruf, tempat keluarnya huruf secara baik, maka akan bisa merubah makna, ya, bisa merubah makna. Dan kita telah contohkan beberapa, misalnya dalam surat Al-Fatihah. Ya, dalam surat Al-Fatihah, kalau seseorang dia panjang pendeknya salah atau merubah hurufnya, maka bisa merubah makna. Seperti
Misalnya yang kita sebutkan di antara kesalahan fatal, iyyakana dia tidak ditasydid. Harusnya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Tapi kalau seseorang membacanya tidak mentasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bacanya gitu ya, sambil helai, maka ini merubah arti. Iya, kata Imam Ibnu Katsir, maknanya adalah daw asyams, cahaya matahari. Sehingga kalau tidak ditasydid, yang artinya menghilangkan satu huruf. Ditasydid itu kan ada satu huruf, ada dua huruf, ya-nya ada dua. Ketika dia hilangkan satu, rubah artinya jadi kepada cahaya matahari mula aku beribadah, dan kepada cahaya matahari mula aku memohon pertolongan. Semua makmumnya bilang amin. Bagaimana seperti itu? Kalau imamnya salah di situ, makmumnya bilang ya betul amin gitu kan. Nah, ini bahayanya ketika bacaannya salah. Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Alhamdu artinya kebinasaan. Alhamdu pakai ha bukan pakai ha. Terus apa lagi? Alhamdulillahi rabbil alamin pakai ain. Alamin panjang. Rabb semesta alam. Yang disebut alam itu semua yang di luar Allah itu disebut alam. Semua makhluknya adalah disebut alam. Kalau orang bacanya Alhamdulillahi rabbil alamin, jadi pakai hamzah, maka alam artinya sakit, nyeri. Bapak bilang perut saya nyeri, Bapak bilang sya'artu alaman fi batni, kata orang Arab, saya merasakan sakit di perutku. Jadi ketika rabbil alamin artinya menjadi Rabb segala penyakit. Ini merubah artinya luar biasa. Makanya nggak sembarangan ya membaca Al-Quran, terutama Al-Fatihah itu harus kita benarkan. Kalau ada bacaan Al-Quran yang Bapak Ibu harus benar, Al-Fatihah. Cari guru yang kompeten, pelajari dengan benar Al-Fatihah. Berapapun usia, latar belakang Bapak Ibu, ya, jangan sampai malu menghalangi kita dari sahnya sholat. Karena ini nanti berhubungan dengan sahnya sholat. Kalau orang mampu memperbaiki bacaannya tapi dia terus ulangi ya ketika bacaannya salah, maka ini bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Atau juga ada Rabbul ngalamin. Rabbul ngalamin biasanya daerah Jawa Tengah ke sana ya. Kalau Jawa Barat apa? Idza juljilatil. Ya. Nah, ini harus diperbaiki. Ya. Nah, jadi di sini yang menguasai, jadi bukan sekedar indah, tapi yang utama adalah kaidah tajwidnya betul, benar bacaannya, ya. Dan lebih baik seseorang itu dia bacaannya sudah standarnya benar, tajwidnya benar, tapi mungkin suaranya biasa saja, dibandingkan yang suaranya indah, meliuk-liuk kanan kiri atas bawah gitu kan, tapi tajwidnya ngaco-ngaco. Nah, lebih baik mana? Ya tentunya lebih baik yang bacaannya mungkin agak sedikit membosankan tapi benar. Nah, kan ini serius, bukan urusan kita masalah hiburan. Ini kita serius masalah ibadah ya. Nanti berkaitan dengan sahnya imam ya. Karena kan para ulama katakan kalau misalnya ternyata di antara makmum ya atau imam bacaannya dia salah dan ternyata ada makmum yang lebih fasih, maka sebagian ulama mengatakan sholatnya si makmum ini nggak sah. Dia harus memisahkan diri dari imam tersebut. Kalau imamnya ternyata nggak fasih, bacaannya salah-salah. Ya, mohon maaf. Nah, kemudian juga dituntut mengetahui sunnah. Dalam hal ini adalah sunnah-sunnah terkait fikih sholat.
Maka bila ada dua orang, yang pertama lebih bagus bacaannya dan yang kedua kurang bagus bacaannya, mungkin indahnya kurang, namun dia lebih faham fikih sholat daripada yang pertama. Nah kalau begini bagaimana? Maka orang yang bacaannya biasa namun lebih faham fikih sholat didahulukan atas orang yang bacaannya bagus namun kurang fikih sholat. Karena kebutuhan pada pemahaman fikih sholat dan hukum-hukumnya lebih dibutuhkan daripada kebutuhan pada bagusnya bacaan. Jadi kalau sudah sama-sama lewat standar, misalnya ini standarnya di sini. Yang satu ini bacaannya bagus, indah ya. Yang satu. Yang kedua ini bacaannya juga dia sama, artinya dua-duanya udah lewat standar. Kalau yang ini dia lebih standarnya karena suaranya lebih indah. Kalau yang ini dia sudah lewat tapi di sini. Hanya saja yang kedua ini masalah fikih misalnya. Yang nomor satu fikihnya sampai sini, terutama fikih mengenai sholat. Yang kedua fikihnya di sini, lebih paham di sini. Maka yang didahulukan yang ini. Di antara dalilnya Nabi SAW bilang kepada Ubay ibn Ka'ab, salah seorang ulama sahabat yang dia di antara sahabat yang paling baik bacaannya. Nabi SAW mengatakan, aqra'uhum li kitabillah Ubay. Orang yang paling baik bacaannya di antara kalian Ubay ibn Ka'ab. Tapi kenyataannya ketika Nabi SAW sakit menjelang kematian beliau, wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diperintahkan menjadi imam siapa Pak? Mohon maaf. Yang diperintahkan menjadi imam adalah Abu Bakar. Abu Bakar, ya. Kenapa? Karena standar bacaannya sudah, Abu Bakar pun sudah melewati standar bacaan yang benar. Hanya saja mungkin kalau lebih jagonya secara bacaan Ubay, ya. Nah, Abu Bakar tidak seperti itu, tapi Abu Bakar memiliki pemahaman yang lebih baik dalam agama, dalam fikih, terutama khususnya dengan fikih sholat, sehingga Abu Bakar didahulukan dibandingkan Ubay. Ya. Nah seperti itu. Jadi kalau ada dua orang, ya pertama begini, tadi misalnya sama-sama dia jago Al-Quran, terus yang satu ini standarnya dia suaranya bagus tapi tajwidnya kacau-kacau, ya belum sempurna lah. Yang kedua nih, ya bacaannya suaranya mungkin membosankan tapi bacaannya benar, maka dia didahulukan. Dan misalnya kalau yang berikutnya, kalau yang ini bacaannya bagus, yang satunya lagi bacaannya benar tapi lebih faham fikihnya, ya dia lebih faham fikih, maka dia didahulukan. Karena kebutuhan ya orang dalam masalah fikih ini lebih utama. Misalnya begini, dia tahu bagaimana mengatur jamaah, dia mengetahui bagaimana rukun-rukun sholat. Bayangkan ada orang yang mungkin bacaannya bagus tapi dia nggak tahu rukun sholat, sehingga ketika ruku dia buru-buru, ya. Dan itu banyak terjadi. Coba lihat Ramadan tuh, yang Ramadan yang taraweh kilat, ya terima 9 menit beres, ya terima beres 9 menit, nanti ada lagi yang 7 menit, ya semuanya terus ada yang ngebenerin juga, ada yang menjustifikasi, oh itu mereka semua udah bisa melipat waktu apaan, ya ini mereka imam-imamnya ini pesantrenan. Kalau ngaji, Masya Allah, diundang dalam pernikahan, diundang dalam pengajian, suaranya indah. Tapi kalau ketika menggunakan Al-Quran di tempat yang paling baik, yaitu dalam sholat, justru asal-asalan, ngebut. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Memang ada bacaan hadir, tapi bukan seperti itu juga, ya. Akhirnya dia ketika ruku, ketika sujud, kita lihat videonya seperti orang terbang-terbangan saja, balap-balapan antara imam sama makmum, ya. Nah ini kenapa? Antara yang tidak faham secara benar mengenai fikih sholat. Kalau orang faham, tidak mungkin dia seperti itu. Nggak ada gunanya dia sholat, karena tidak sah rukunya seperti itu, cuma loncat-loncat kayak gini, gitu kan? Nggak ada. Bahkan dia dianggap melecehkan agama.
bermain-main dengan agama sebenarnya, ya, bermain-main dengan agama, ya. Sehingga di sini kita bisa memahami, bukan sekedar baca itu, kalau bacaannya indah-indah semua itu ya, imam-imamnya itu pesantrenan semua, tapi karena ya eh, apa namanya, pesanannya harus cepat, ya cepat juga gitu kan. Nah ini artinya pemahaman fikih dalam hal ini kemudian dia didahulukan. Kalau dia batal, dia tahu apa yang harus dia lakukan, gitu kan, dan seterusnya. Dia tahu apa yang disebut tumaknina. Bisa jadi ada orang yang bacaannya bagus, tapi dia tidak memahami fikih, dia tidak tahu tumaknina, tidak tahu cara ruku yang benar, ya. Tidak tahu kalau misalnya dia meninggalkan salah satu rukun, dia tetap harus melakukan. Tidak tahu kalau dia meninggalkan sesuatu yang wajib, dia harus kemudian sujud sahwi. Nah, kalau dia tidak faham, maka bisa jadi jamaah pun jadi salah-salah. Kemudian orang yang lebih faqih dan lebih mengerti sunnah, ya, kalau dua-duanya misalnya, dua-duanya sama nih ilmu fikihnya, maka yang ya tetap yang paling faqih, yang lebih pintar di antaranya dan mengetahui sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian orang yang paling dahulu hijrahnya dari negeri kekafiran ke negeri Islam, bila mereka sama dalam hal bacaan dan ilmu tentang sunnah atau fikihnya sama, maka kemudian yang berikutnya adalah yang paling dulu hijrahnya. Kalau zaman kita sekarang juga difahami hijrah ini artinya bukan pindahnya, tapi istilahnya dia berubah. Dulunya nggak pernah sholat jadi sholat, kemudian dulunya berkutat dengan harta haram, sekarang sudah nggak mau menyentuhnya. Dulunya nggak pernah ke masjid, sekarang ke masjid. Nah, kalau ternyata bacaan dan ilmunya sama, maka didahulukan dari mereka berdua apa? Yang pertama hijrahnya, pertama berubahnya, kembali kepada agama yang benar. Dan kemudian yang paling dulu masuk Islam, kalau misalnya ini sama-sama mu'alaf, mana yang paling Islam, mana yang lebih dulu masuk Islam. Kemudian yang kelima, yang paling tua. Bila mereka semuanya sama dalam semua perkara di atas, maka yang paling tua didahulukan. Fa in kanu fil hijrati sawa faqdamuhum silma. Bila mereka dalam hijrah sama, maka yang paling dulu masuk Islam. Dalam hadis lain, sinna, yang paling tua umurnya. Dalam hadis lain juga Nabi SAW mengatakan, waliya ummukum akbarukum, hendaklah yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Ini hadis ini ketika Nabi SAW perintahkan kepada suatu kaum yang sama-sama masuk Islam. Jadi ceritanya mah mu'alaf bareng satu kaum. Dan itu banyak terjadi pada Nabi SAW, ya, zaman Nabi SAW. Dan zaman kita pun banyak. Negara-negara di Afrika itu banyak para dai-dai, ya. Ada dai-dai Mesir contohnya, dari Kuwait, yang dia itu bisa ya dengan izin Allah mengislamkan beberapa suku di Afrika. Ya, kalau kepala sukunya masuk Islam, semuanya masuk Islam, ya. Nah, artinya apa? Secara ilmu mereka sama, bacaan baru sama-sama belajar, ya. Masuk Islamnya bareng, hijrahnya bareng. Nah, kalau sudah seperti itu, maka yang paling tua. Nah, jadi hadis ini tuh Nabi SAW katakan kepada yang tadi satu kaum semuanya barengan, ya. Akhirnya yang paling tua. Kalau di kita di Indonesia khususnya, banyaknya ini langsung nomor satu, betul tidak? Langsung ini yang jadi kriteria pertama. Nggak dilihat lagi bacaan atau oh ini yang paling tua, mangga Pak, gitu kan. Karena apa? Pakai ewuh. Nah, tidak ada syarat untuk menjadi imam nih pakai ya. Tetap kita kalau agama kita sesuai dengan aturan, ikuti, ya. Aturannya seperti itu karena kita ingin ibadah kita diterima, ibadah kita optimal, ya. Jadi ini semua yang paling tua di bagian belakang. Bila semuanya sama baru yang paling tua, ya. Kalau keduanya sama dalam hal-hal di atas, maka diundi. Maka yang menang dalam undian adalah yang berhak didahulukan. Oh, emang boleh diundi? Boleh, kalau diundi seperti ini boleh. Istri Nabi SAW itu, kalau beliau safar, beliau kan istrinya banyak. Beliau kalau milih salah satu tentunya akan menimbulkan kecemburuan pada yang lain. Maka beliau biasanya dengan mengundi. Ya, yang nggak boleh itu mengundi nasib. Kalau seperti kayak gini boleh, ya.
mengundi seperti ini untuk giliran, untuk apa, ini maka diperbolehkan. Dan tuan rumah lebih berhak menjadi imam daripada tamunya, berdasarkan perkataan Nabi SAW, la ya'ummanna ar-rajulu rajula fi ahlihi wala fi sultani. Janganlah salah seorang dari laki-laki mengimami laki-laki lain pada keluarganya ataupun daerah kekuasaannya, ya. Pada daerah kekuasaannya misalnya ada imam rawatib, ya. Maka kalau ada orang yang ini apa, kemudian masuk walaupun bacaannya dia dikenal lebih baik, tapi ada imam rawatib, maka imam rawatib yang lebih utama menjadi imam. Penguasa lebih berhak menjadi imam daripada selainnya, dia adalah pemimpin besar. Demikian juga imam masjid ratib, imam tetap, dia lebih berhak menjadi imam daripada selainnya, kecuali dari pemimpin. Kalau pemimpin, dia tetap dia memiliki kuasa. Sehingga sekalipun selainnya lebih bagus bacaannya dan lebih mengetahui fikih, berdasarkan perkataan Nabi SAW, ya umar rajul rajul fi ahli wala fi sultani. Walaupun yang lain bacaannya lebih bagus, ini belakang saya ada qori, juga dia ada yang lebih paham fikih, tapi mereka tetap berada di bawah kedudukannya dibanding imam tetap. Imam rotib tetap yang ini, kecuali pemimpin. Kalau pemimpin dia juga mutlak, dia bisa imamin, karena itu kekuasaannya, ya, kekuasaannya. Jadi nggak bisa seseorang pede masuk ke masjid yang mungkin dia jarang datangi, terus dia merasa karena dia pintar, bacaannya bagus, dia langsung duduk berdiri di belakang imam, langsung dia cari kesempatan untuk maju, ya. Tidak bisa, artinya dia tetap harus menghormati imam ratib yang kemudian berhak lebih utama. Orang yang haram menjadi imam, pertama apa? Wanita mengimami laki-laki. La yufliha qaumun wallau mamrahum imra'ah. Dan akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya mereka kepada wanita, maksudnya urusan kepemimpinan. Dan juga karena pada hukum asalnya wanita itu dimundurkan di belakang saf untuk menjaga dan menutupi mereka. Seandainya dimajukan menjadi imam, hal ini bertentangan dengan dasar syar'i. Kita di Indonesia alhamdulillah tentunya tidak ada. Tapi jahatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka meracuni, mencuci otak orang-orang yang kelak akan diberi gelar sebagai Muslim scholar, sarjana Muslim, cendekiawan Muslim, ya. Mereka cuci otaknya, mereka belajar di tangan para orientalis, orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka belajar Islam untuk menghancurkan Islam. Kemudian lulus dari kampus-kampus buatan mereka seperti di McGill, di Kanada, di Amerika, di Australia, ya, kampus-kampus orientalis. Kemudian nanti pulang membawa label sebagai cendekiawan Muslim, tapi isinya nanti aneh-aneh. Antara lain apa? Bolehnya wanita mengimami laki-laki. Orang-orang liberal tuh mengatakan boleh saja, dan sudah terjadi dulu di Amerika. Aminah Wadud, ya. Dan di Eropa dia juga pernah lakukan. Aminah Wadud dia ngimami apa namanya laki-laki, ya, dan laki-laki dan perempuan softnya campur, katanya kesetaraan. Nah ini subhanallah, ya. Syaitan berwujud manusia, ya. Karena syaitan itu memang ada juga yang wujud manusia. Fakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jins. Dan begitu pula kami jadikan musuh-musuh bagi para nabi syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia. Jadi manusia pun ada yang dia ini syaitan. Nah, tidak ada tentunya dalam tradisi Islam wanita mengimami laki-laki. Kemudian keimaman orang yang berhadas atau orang yang terkena najis sementara dia mengetahuinya. Kalau dia tahu dia berhadas dan terkena najis, maka tidak boleh dia melanjutkan sholatnya. Dia harus berikan kepada orang lain, ya. Walaupun dia di depan, di sini jemaah penuh lagi Jumatan, dia berhadas, ya nggak bisa dia tunggu jemaah sebentar, ya. Makanya memang bagusnya ada pintu, ada akses yang memang ke toilet, ya. Kalau misalnya imam tiba-tiba butuh air ke toilet, ya. Saya sendiri pernah seperti itu. Saya lagi khutbah Jumat, kemudian qadarullah pas mau sholat saya tahu batal saya. Akhirnya saya suruh tunggu jemaah aja,
tunggu sebentar, saya ke WC dulu, ke toilet dulu. Jemaahnya nunggu. Ya. Nah itu lebih baik seperti itu daripada kita maksain. Tentunya nggak sah sholatnya. Ya. Kadang kenapa? Malu. Jadi sehingga dia berpikir, padahal udah jelas batal, tapi dia berpikir enggak lah kayaknya. Padahal memang ternyata batal. Kecuali memang kalau ragu-ragu betul, maka dia boleh tinggalkan. Kalau ragu-ragu betul, maka dia boleh atas keyakinannya. Tapi kalau yakin batal, maka dia harus minta orang ganti atau dia suruh jemaahnya menunggu. Ya. Tapi kalau makmum bagaimana? Kalau makmum tidak mengetahui hal itu sampai sholat selesai, maka sholat makmum sah. Sampai sholat selesai baru dia tahu. Tapi kalau di tengah sholat, dia ingat, tadi itu kita sama-sama bareng imam ini. Dan jelas tadi kita di mobil, jelas dia tadi buang angin, gitu kan kita heboh tadi di mobil. Udah gitu, saya ingat dia langsung nggak wudhu, dia langsung. Karena memang sudah dari rumah udah pakai baju koko, memang udah wudhu, cuman di mobil dia buang angin, gitu kan. Nah kalau seperti itu maka dia batalkan sholatnya makmum. Tapi kalau tidak tahu kecuali sampai sholat selesai maka sholat makmum sah. Namun imam dia harus mengulangi sholatnya. Yang berikutnya keimaman orang yang ummi, ini yang juga tidak boleh. Yang ummi ini apa? Yang tidak bisa baca Al-Fatihah dengan benar, sehingga tidak bisa membaca dengan hafalan dan tidak pula dengan bacaan langsung, atau mengidghamkan huruf yang bukan idgham, atau mengganti huruf dalam bacaan yang bisa mengubah makna, maka orang seperti ini tidak sah menjadi imam kecuali bila mengimami orang yang sama dengannya, karena bila tidak mampu juga satu rakaat. Jadi nggak boleh kalau yang lainnya lebih baik bacaannya, tidak boleh. Ya, kalau dia bacaannya masih terbata-bata, masih kacau atau merubah makna. Kecuali yang lainnya levelnya sama, yang lainnya juga seperti itu, ya maka dia boleh jadi imam. Tapi kalau ada yang lebih baik tidak boleh, ya tidak boleh. Yang merubah makna. Pekan lalu saya ada kajian di Buah Batu, ya, terus bicara masalah seringkas dengan ini juga tentang ini. Kemudian bilang jemaahnya, ya ini kami baru mengganti salah satu imam, ya. Kenapa? Karena dia bilang iyyaka na'budu wa subhanallah, sehingga katanya akhirnya si makmumnya itu yang ada satu makmum satu barisan itu yang sebelah kanannya nggak ada yang amin semuanya. Kita qaulul maghdubi alaihim wad-dhalin, semuanya diam, nggak ada yang amin, ya protes gitu kan. Akhirnya diganti, ya. Akhirnya diganti. Ini fatal, jadi iya jadi iyang itu ya tentunya fatal. Dan hebatnya itu ceritanya dia udah puluhan tahun jadi imam di antara imam-imam yang lain. Kenapa? Karena itu tadi pakai nggak berani buat tegur. Padahal kalau misalnya urusan kayak gini harus ada yang mengingatkan. Yang dosa siapa? Yang dosa tentunya dia dan juga orang yang menunjuk dia. Kata para ulama kalau yang menunjuknya dari pihak DKM maka DKM yang berdosa, gitu kan? Dalam yang kayak barusan seperti itu ya, puluhan tahun dia bisa ngimam. Akhirnya setelah ada pengajian akhirnya DKM-nya berani. Ini memang kita salah nih, ya. Fatal gitu kan, fatal sekali dalam Al-Fatihah seperti itu. Yang keempat adalah keimaman seorang yang fasik dan ahli bid'ah. Bila fasiknya jelas dan mengajak kepada bid'ah yang mengkafirkan, maka tidak sah salat di belakangnya. Allah berfirman dalam surat Sajdah, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa." Apakah orang-orang yang beriman sama seperti orang yang fasik? La yastawun, mereka tidak sama. Kalau seseorang kita ketahui dia menjadi imam, tapi dia juga melakukan ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan dalam agama dan juga mengarah kepada kesyirikan, ya, kepada bid'ah yang mengkafirkan, perbuatan. Jadi bid'ah ini perbuatan baru dalam agama, ada yang mengkafirkan, ada yang tidak. Yang mengkafirkan ini maksudnya bagaimana? Misalnya saya tahu dia suka, yang saya pernah waktu itu dengar di Makassar, ya waktu kami berkunjung ke sana, ada salah satu jemaah itu bilang, ini imam yang kita ini suka kalau ada yang meninggal suka ada acara-acara di makam, lalu dia sembelih kambing.
lalu darahnya itu dioleskan ke nisannya. Itu di daerah ada yang kadang masih seperti itu, Pak. Ya, dioleskan ke nisannya. Ini untuk apa? Kalau dia misalnya kemudian motong untuk jin penunggu daerah sana, ya, atau misalnya begini, dia juga seorang imam atau dia seorang yang dikenal ustadz, dia tapi suka dipanggil doa-doa, antara doa nih kalau ada selamatan untuk mau bangun jembatan, mau bangun jalan, dia datang, terus dia motong juga di sana ayam, kambing. Katanya apa? Supaya berjalan lancar untuk jin-jin di sekitar daerah situ. Nah, ini termasuk yang bisa perbuatan bid'ah yang membuat dia keluar dari Islam, membatalkan keislaman dia. Karena Allah berfirman, "Qul inna sholati," katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan juga nusuk. Nusuk di sini artinya apa? Sembelihan dalam haji, sembelihan. Wa mahyai, juga kehidupanku, wa mamat, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Sehingga ketika seseorang menyembelih dengan tujuan kepada selain Allah sebagai bentuk persembahan, maka itu bisa membuat dia membatalkan keislaman dia. Nah, kalau ada yang kayak gini, ini mohon maaf, di daerah banyak yang seperti itu, ya. Kelihatannya, mohon maaf, kelihatannya dia ya bersorban apa, padahal dia ternyata dukun putih. Ya, kalau dukun hitam jelas, ya. Dukun hitam jelas, kadang ya tampilannya. Kalau dukun putih ini samar, kelihatannya bagi doa, bacain ini, bacain itu, tapi juga melakukan praktek-praktek seperti yang tadi kami sebutkan. Dan itu banyak di masyarakat, ya. Di daerah-daerah tuh masih banyak kayak gitu. Orang kayak gini, ya, dia tidak bisa menjadi imam, ya. Terutama yang tadi kalau prakteknya bisa seperti itu. Yang kelima adalah orang yang tidak mampu ruku, sujud, berdiri, dan duduk, sehingga imamahnya tidak sah bagi makmum yang mampu melakukan semua itu. Ya, dia tidak mampu ruku, sujud, berdiri, dan duduk. Kemudian orang yang dimakruhkan menjadi imam, pertama adalah orang yang banyak melakukan kesalahan logat, ya, lahan, kekeliruan dalam membaca. Ini untuk selain Al-Fatihah. Ada Al-Fatihah tadi jelas, nggak boleh jadi imam. Tapi kalau yang Al-Fatihahnya alhamdulillah bagus dia, benar. Tapi bacaan-bacaan setelah Al-Fatihah ngaco-ngaco. Tadi misalnya seperti yang saya bilang, ya kadang di Indonesia, di daerah Jawa Barat banyak idza juljilatil ardu jiljalaha, zai jadi ja, ya. Pasabbih, orang Sunda harusnya apa? Fa sabbe, ini pasabbih, karena dia susah menyebutkan F, orang Sunda, dan biasanya nggak terima kalau disebut itu semua katanya fitnah. Itu semua hanya fitnah. Ini ya, kesalahan seperti ini, apabila imamnya banyak melakukan kesalahan seperti ini, maka ini makruh, ya. Dan juga banyak yang, kalau yang kami temui, banyak yang panjang pendek seringkali tidak diperhatikan. Panjang pendek, ya. Karena panjang pendek dalam bahasa Arab itu, satu huruf misalnya memanjangkan satu huruf dalam kata kerja misalnya, itu bisa menjadi merubah subjeknya. Dalam bahasa Arab, ya, misalnya anggaplah begini. Kalau ada orang memukul satu orang, ya, doroba, yang memukul siapa? Satu orang laki-laki. Doroba Ahmadu Zaidan misalnya. Tapi kalau seseorang memanjangkan doroba, jadi yang memukul berapa? Jadi dua orang yang memukul. Kalau berubah menjadi dorobu, menjadi banyak orang yang memukul. Ya, jadi bahasa Arab itu terkadang ketika merubah panjang pendek itu bisa merubah arti secara signifikan. Ya, ini kalau selain Al-Fatihah maka hukumnya makruh dia menjadi imam. Al-Fatihahnya benar tapi kemudian bacaan yang lainnya kacau-kacau, ya makruh. Orang yang mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya atau sebagian dari besar dari mereka membencinya. Nabi SAW mengatakan salathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usim shibra. 3 orang yang salat mereka tidak bisa naik ke atas kepala mereka 1 jengkal pun.
Antara lain rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya. Tapi membencinya ini dengan alasan yang jelas. Ya, misalnya naudzubillah, dia misalnya melakukan kefasikan. Melakukan kefasikan atau melakukan dosa yang diketahui oleh orang-orang. Ya. Dia mau terkenal suka nipu, misalnya naudzubillah. Maka ini ya, kalau kaumnya kemudian jadi kadang ya suka ngebohong lah misalnya. Akhirnya orang-orang nggak suka, kenapa? Karena suka ngebohong misalnya. Tapi bukan karena urusan yang sifatnya tidak ya, yang sifatnya memang tidak relevan. Misalnya kita pada nggak saya nih, apalagi saya nggak suka sama imam ini. Kenapa? Saya punya hutang ditagih terus sama dia. Nah, berarti yang salah siapa? Salah ente, kata orang Arab. Ente yang salah, punya hutang nggak bayar-bayar, bukannya dia. Jadi yang disebut dibenci di sini dengan alasan yang syar'i, alasan yang jelas. Yang berikutnya, orang yang makruh adalah yang tidak jelas dalam mengucapkan sebagian huruf dan tidak mengucapkannya secara fasih. Demikian juga orang yang gagap seperti mengurang-urang huruf fa atau mengurang-urang huruf ta, ya. Ini adalah tentunya tidak dia makruh menjadi imam, ya, tidak mengucapkannya secara fasih, ya. Posisi imam dari makmum. Bagaimana ketika sholat berjamaah posisi imam? Posisi imam di depan makmum, sehingga makmum berdiri di belakang imam. Bila jumlah makmumnya 2 orang, ya. Jadi disebutkan dalam sejumlah hadis, ya. Kalau misalnya makmumnya ini imam, mohon maaf. Ini imam, maka tentunya makmum, ya, dia ini imam, maka makmum dia di belakang. Jadi imam selalu berada di tengah, selalu berada di tengah. Kalau misalnya makmumnya 2, kalau makmumnya sendirian, maka imam di sini, makmum sejajar. Dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan dia mundur sedikit, dia mundur sedikit karena dia takut mendahului posisi imam, ya. Atau juga dikatakan untuk menandai bahwa dia makmum. Kalau untuk menandai sebenarnya tidak perlu, ya, karena kalau kita tahu bahwa imam itu selalu di sebelah kiri kalau berdua, ya. Hanya saja mungkin kalau untuk alasan untuk tidak mendahului imam, nah ini dibenarkan. Tapi mundurnya tidak terlalu jauh, ya. Terkadang ada orang, kita sering lihat sholat berjamaah, makmum di belakang, tapi di belakangnya di sini, kejauhan, ya. Kalau mau mundur sedikit saja, mau mundur sedikit. Terkadang juga banyak yang seperti ini modelnya, ya, banyak yang seperti ini modelnya, yaitu ini imam di sini, datang makmum dia di sebelah kanan, datang lagi yang baru ikut sebelah kanan lagi, datang lagi yang baru sebelah kanan lagi, datang lagi sebelah kanan lagi, akhirnya panjang ke kanan. Pernah nemu kayak gitu, Pak? Banyak itu kayak gitu, ya. Atau dia di sebelah kiri sejajar juga. Nah, ini tidak tepat. Dan imam kalau misalnya makmumnya sejajar berdua, dia boleh memundurkan, mendorong mereka, bukan termasuk perbuatan sia-sia. Dia mundur atau dia maju, itu boleh, ya, untuk maju. Dan imam ini selalu di tengah, sehingga terkadang kita suka dapat di orang yang memahami dengan salah. Katanya kalau di kanan itu lebih afdol. Sehingga ketika kemudian ada jemaah baru, misalnya di shaf kedua, dia mulai shaf pertama di ujung di sana. Ya, pernah nemu kayak gitu, Pak? Dia bukan di tengah, tapi sendirian di ujung kanan. Katanya kenapa? Karena yang kanan afdol. Ini kesalahan. Betul, yang kanan itu ada keutamaan. Juga shaf pertama itu ada keutamaan. Tapi aturannya imam itu di tengah. Jadi Anda yang menjadi patokan dalam setiap shaf. Setiap ini shaf pertama, ini shaf kedua. Yang menjadi patokan memulai shaf itu selalu di belakang imam. Ketika di sini ada makmum, dia di sini, dia di sini. Ada baru lagi kanan, kiri, gitu.
Ya, tadi misalnya, ya, misalnya begini. Data ini imam di sini. Datang orang pertama tadi sejajar, kemudian ada orang kedua dia mundur, ini ke satu, ini makmum yang kedua, makmum ketiga, makmum keempat, makmum kelima, makmum keenam, gitu kanan kiri. Shaf yang kedua tetap mulai dari sini, sejajar dengan imam. Shaf jangan kemudian ke kanan atau ke sebelah kiri. Ya, kenapa sebelah kiri? Rumah saya sebelah sana, lebih dekat lah katanya. Coba perhatikan, kadang orang suka gitu Pak, seenak udel kata orang ya. Jadi tetap ini satu, dua, ini yang baru nih, tiga, empat, lima, enam. Jadi seperti itu ngurutnya, ya, tidak berat sebelah, ya. Dan dia selalu berada di garis sejajar. Yang jadi poros itu di sebelah poros imam, belakang imam. Nanti kalau urusan rapat merapatkan pun urusannya sama dengan ini. Orang yang di sebelah sini rapatinnya kemana? Ke arah sejajar dengan imam. Orang yang di sebelah soft sebelah kiri arahnya kemana ngerapatkannya? Ngerapatkan ke sebelah kanan. Pokoknya arahnya ke sini. Ya, bisa dipahami Pak ya. Karena orang sedang kebingungan rapat kemananya gitu kan? Rapat itu ke arah yang sejajar dengan imam. Porosnya itu di belakang sama imam. Porosnya ini, ya, seperti itu. Tapi pernah disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, ya, bahwasanya terkadang Ibnu Mas'ud pernah melaksanakan, ya, sholat di antara murid-murid beliau Alqamah dan Al Aswad, lalu dia berkata, demikianlah aku melihat Nabi SAW melakukan, yaitu berdiri di tengah-tengah dua makmum. Jadi Ibnu Mas'ud di sini makmumnya sejajar dua-duanya. Nah, beliau mengatakan aku melihat Nabi SAW melakukannya. Namun kepada ulama katakan ini terbatas pada keadaan darurat, dan yang utama makmum berdiri di belakang imam. Darurat ini maksudnya apa? Contohnya memang ruangannya sempit, ruangannya cuma dua soft kecil, ya, dan orang yang mau sholat banyak. Ini kalau misalnya imamnya sendirian, belakangnya makmum, ya, nanti nggak cukup misalnya. Sedangkan waktu terbatas. Nah, kami pernah seperti itu, ya. Kami pernah sholat di sebuah bandara, tapi bandaranya itu punya tempatnya sholat nggak kira-kira Pak, kecil banget, ya. Padahal di Indonesia, ya. Cuman Indonesianya di pedalaman Papua, jadi Babo namanya. Jadi memang cuma dua ini, cuma dapat dua ini. Sedangkan waktu sholat subuh, kita pertama ya sholat subuh kan waktunya mepet, ya. Udah gitu kita juga akan ada penerbangan ke kota, ke Sorong waktu itu. Sekitar jam 6-nya. Ya, jadi memang waktunya harus cepat. Nah, kalau misalnya ada satu orang yang seperti itu, tentunya nggak akan cukup, orang pada nungguin, ya lama jadinya. Nah, ini boleh seperti ini. Dan ini memang ada riwayatnya, jadi boleh sejajar. Sama seperti kalau perempuan menjadi imam. Perempuan jadi imam kan seperti ini, dia tidak maju, tapi dia di tengah-tengah. Ya, makmumnya kanan kirinya. Nah, laki-laki pun boleh seperti itu bila keadaannya darurat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi, saya persilahkan. Silakan. Ini ada studi kasus. Seandainya kalau pulang ini bertamu ke rumah temannya, terus si temannya tuh melihat si pulang ini sudah hijrah, berjenggot, misalkan, terus tahu-taunya pas mendekati rumahnya sholat zuhur di rumahnya, tahu-tahu langsung muncul gitu. Karena si tamunya itu minta izin, Ya. si tuan rumahnya langsung menunjuk ke tamunya itu sikap solusinya gimana? Solusinya boleh aja. Kalau misalnya memang tuan rumahnya yang mengizinkan dan meminta dia, boleh saja. Boleh, tidak masalah. Tadi maksudnya hukum asalnya itu imam rawatib ataupun tuan rumah itu lebih utama. Tapi kalau dia mempersilahkan, boleh saja. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Iya, sebagai sholat adalah bersama dengan imam, tapi kalau ada suatu misalkan kita mulai sholat tarawih, melihat imamnya itu dengan tepat bacaan maupun gerakannya itu
itu apakah saya itu keluar dari jamaah itu atau sholatnya atau tetap bersama imam? Baik. Kalau ternyata dia terlalu cepatnya sudah melewati batas kewajaran, sudah kemudian meninggalkan rukun-rukunnya, meninggalkan tumak nina, maka Bapak sholat sendirian saja atau cari masjid lain. Oh, yang berbeda dalam perjalanan itu jadi lebih baik keluar negeri. Iya, tidak perlu ya. Kalau memang nggak ada gunanya, soalnya ngapain sholat panjang-panjang atau berapa banyak rakaatnya, tapi sholatnya asal-asalan, tidak sesuai dengan rukun, atau tidak, maksudnya rukunnya tidak dikerjakan, gitu kan? Maka ya nggak ada gunanya. Itu yang Nabi SAW bilang, yang saya sering sebutkan, Inna rajula la yusalli sittina sanah, na'udzubillah. Ada seseorang yang sholat 60 tahun, wala tuqbal lahu sholat, tapi satu sholat pun tidak diterima. La'allahu yatimu ruku' wa la yatimu sujud. Bisa jadi dia sempurnakan rukunya tapi sujudnya nggak sempurna. Au yatimu sujud wa la yatimu ruku', atau sujudnya sempurna, rukunya nggak sempurna. Nah itu kan kita lihat. Coba kalau bisa kita lihat ya. Sebentar. Kita lihat tarawih super kilat ya. Biar kita lihat nih mereka bagaimana sholatnya mereka yang tarawih kilat ini. Kayak orang terbang, Pak ya. Nah, coba lihat di sini sebentar. Sambil ada yang mau ditanya lagi? Iya, kenapa? Bagaimana? Bagaimana kalau misalkan kita pada saat imam rakaat terakhir kita tawaruk atau iftiras? Ya, kalau imamnya rakaat terakhir tawaruk atau iftiras duduknya. Itu sebagian itu berbeda ulama, beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan kita ngikuti imam, ada yang mengatakan sesuai dengan keadaan kita saja. Jadi dalam hal ini ada keleluasaan. Kalau saya cenderung ngikuti imam aja. Imam tawaruk kita tawaruk saja. Kalau dia rakaat terakhir ya, kita ikuti saja. Allahu a'lam bishawab. Tarawih apa Pak? Tarawih kilat paling cepat. Ini bangga, ini kadang bangga-banggaan nih. Saya Muhammad, gitu kan bacanya. Nah ini apa ini? Nggak muncul ya? Kok nggak muncul? Aduh, saya nonton sendiri aja berarti. Gimana caranya ya? Putus ya? Nah, coba ini sholat apa Pak? Nah, lihat tuh. 2 rakaat 15 detik aja sob. Tuh. Apa ini ruku apa coba? Ini sebenarnya udah pelecehan agama ya, kayak gini tuh. Udah pelecehan agama sebenarnya. Ini harusnya tidak dibiarkan. Herannya ada orang-orang yang kemudian membenarkan. Ini iklan-iklannya ini kadang iklan-iklannya nih YouTube nih. Kadang ada yang membenarkan, katanya ini sudah bisa melipat waktu. Lipat waktu apa? Melipat baju aja belum bener. Nih, pondok pesantren. Nih. Nah, suaranya. Bacaannya apa coba? Dengerin. Bacaannya perhatikan. Apaan kayak gini? Amin. Oh, ya.
Orang asal amin. Nah. Tuh lihat. Iya. Kayak orang terbang-terbangan aja. Hah? Nah, ini apa tadi Pak judulnya? Pesantren. Yang kayak gini nih, pesantren nih. Kiai Saiful Arif, Pondok Pesantren Baitus Salam. Ini kemana ilmunya? Itu kan? Nah ini artinya kalau yang dapat seperti ini ya sudahlah, nggak usah ini. Oh, coba ini ruku apa ini kayak gini? Orang-orang kayak gini nih. Dan Indonesia masih memegang rekor ya, di Guinness Book of Record sebagai orang-orang dengan sholat tarawih tercepat di dunia ya. Kita masih pemegang rekor ya, walaupun jangan bangga. Nah ini kayak gini Pak. Ya, artinya kacau lah. Nih makmumnya ngedahului imam. Makmumnya ini sangat potensial mendahului imam. Nah, ya gitu. Ya, udahlah. Artinya memang kalau seperti ini, artinya memang Bapak udah aja jangan ikutin lah. Ya. Keluar saja seperti itu. Baik, ada lagi yang mau tanyakan? Ya. Jadi kalau pada suatu saat saya dalam perjalanan itu masuk masjid, dalam masjid itu sholat wajib sudah selesai. Ya. Ada satu orang yang sedang sholat, itu saya datang harus jadi makmum orang yang sedang sholat, dan saya tidak tahu apakah itu sholat sunat atau dia wajib yang masuk itu. Sedangkan saya mau sholat wajibnya. Gimana? Kalau Bapak ada beberapa orang, lebih baik Bapak buat jemaah sendiri. Kalau sendirian ada orang Sendirian Bapak ngikut aja ke dia. Ngikut aja kalau Bapak sendirian. Tapi kalau ada beberapa orang, Bapak buat jemaah baru. Ada 2 orang, ya Bapak sama teman Bapak sendirian, buat aja jemaah baru. Tapi kalau misalnya nggak ada, Bapak sendirian, Bapak boleh ngikut ke dia. Boleh ngikut ke dia, walaupun Bapak nggak tahu apa ininya dia sholat apa. Walaupun sholat sunat tidak masalah. Tidak masalah, seperti itu. Jadi kalau saya satu ada satu, saya harus dari sebelah kanan. Iya, dari sebelah kanan. Tapi kalau seperti di masjid ini satu, kalau itu rumah-rumah yang sempit itu nggak bersih kan? Kayaknya kalau orang sendirian jarang sholat di tempat imam Pak ya. Biasanya sholatnya di sini. Ya. Berarti sholatnya di belakang biasanya. Ya, di belakang kita itu aja, di sebelahnya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk beramal atas apa yang telah kita ilmui. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.